Oke teman-teman, balik lagi review pertandingan timnas Indonesia yang baru saja selesai menghadapi timnas Irak. Timnas Indonesia U23 dan timnas Irak U23 dengan skor 2-1. Pertandingan harus berakhir dengan 2 kali 45 menit dan ditambah dengan 2 kali 15 menit. Pertandingan tadi sangat-sangat menarik sekali. Indonesia sempat memaksimalkan momentum mereka di 19 menit awal mereka pada saat mereka mencetak gol di menit ke-19 melalui Farjaner, umpan yang kombinasi dari Witan Sulaiman bermain kombinasi dengan pemain lainnya Indonesia sehingga itu bola dioper ke Ivar Jenner dan akhirnya menjadi gol yang dicetak oleh Ivar Jenner 1-0 untuk Indonesia. Sayangnya di menit ke-27 satu kesalahan yang dilakukan oleh Hernando Aris Sutaryadi pada saat mengantisipasi bola ini yang membuat kita akhirnya kecolongan dengan gol dicetak oleh pemain bernomor punggung 4 Syahid. Syahid mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Hernando Aris Sutaryadi mengantisipasi karena konsep dari seorang kiper adalah pada saat mereka keluar dari sarangnya mereka harus mendapatkan bola itu. Bagaimanapun caranya dan seperti apapun caranya, mereka harus mendapatkan bola itu untuk ditangkap atau paling tidak membuang bola itu keluar sehingga gol itu terjadi dan membuat Indonesia kembali harus bermain imbang menghadapi timnas Irak. Sehingga sepanjang pertandingan babak pertama Indonesia bermain baik di 19 menit awal pada saat mereka mencetak gol. Baru setelah mereka mencetak gol, mereka mulai mengkendorkan permainan dan Irak berusaha mendominasi permainan melalui sisi kiri. Lagi dan lagi di sektor kanan kita selalu dieksploitasi oleh pemain timnas Irak. Mau kita memainkan Rio Fahmi, mau memainkan Fajar Fatur Rahman atau siapapun, ini sangat kurang sekali sektor kanan kita. Sangat terasa sekali sektor kanan kita ini menjadi titik kelemahan yang sangat-sangat krusial di pertandingan malam hari ini. Dan di berjalannya waktu di babak kedua, tadi tidak banyak serangan dilakukan oleh timnas Indonesia. Lagi dan lagi kita terkurung, terjebak oleh permainan timnas Irak. Bahkan Irak tadi hampir mencetak gol di babak kedua. Untungnya masih bisa dihalau oleh Nathan Chuaon saat Hernando maju ke depan dan bolanya tidak bisa diantisipasi oleh Hernando. Akhirnya Nathan Chuaon di situ cepat dan itu hanya beberapa jengkal saja untuk bola itu akhirnya bisa dicetak oleh pemain timnas Irak. Dan masuk di babak perpanjangan waktu tadi, gol dicetak oleh Ali Jasem di menit ke-96 dan ini gol juga sebenarnya cukup kontroversial karena kita tidak tahu posisi badan Ali Jasem di menit 96 ini apakah dia posisinya sudah offside atau ada yang offside sedikit. Ini tidak dicek oleh VAR tadi karena kita tahu wasit VAR di situ adalah wasit Arab Saudi dan asisten VAR itu adalah Udom. Ada Udom di situ di asisten VAR-nya dan ini tidak dicek dan akhirnya gol ini disahkan di menit ke-96 teman-teman. Dan akhirnya setelah pertandingan ini Indonesia tidak bisa berkembang di babak pertama perpanjangan waktu, masuk perpanjangan waktu kedua di 15 menit terakhir di babak kedua Indonesia memainkan Iksan Sikrak di menit ke-116. Sayangnya sudah menit ke-116-117 tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Iksan Sikrak. Kita hanya melakukan 4 ya kalau saya hitung tadi pergantian pemain dilakukan oleh Indonesia, memasukkan Sananta, Iksan Sikrak, memasukkan Fajar Fatur Rahman dan memasukkan satu pemain lagi yang kita masukkan adalah cuma 3 kalau nggak salah ya, kita hanya 3 sampai 4 pemain tadi yang kita masukkan. Komang Teguh yang keempat kita masukkan. Akhirnya harusnya ada momen tadi di mana pemain Indonesia tadi berusaha merangsek masuk ke area pertahanan, udah masuk di area kotak penalti, udah mulai masuk untuk memberikan umpan ke area sisi pertahanan dari timnas Irak. Ada momen di mana pemain timnas Irak menarik pemain timnas Indonesia, walaupun itu kontaknya minim atau apapun, tapi ada motif untuk menahan pemain timnas Indonesia dan ini tidak diberikan VAR dan tidak dicek oleh VAR. Dan akhirnya sampai pertandingan selesai Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 2-1 menghadapi timnas Irak. Ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan. Dalam 1 tahun terakhir ini kita sudah bertemu dengan timnas Irak 4 kali. Kita bermain pada saat Piala Asia U20 pada saat Piala Asia U20 kita kalah 1-0 dan pelatihnya adalah Sintayong. Dan di pertandingan kedua pelatih adalah Sintayong juga bermain di Basra International Stadium. Kita bermain di Irak, di Basra, di kota Basra. Dan pertandingan ketiga kita bermain di Doha, Qatar. Kita kalah juga dengan skor 3-1. Di Basra kita kalah 5-1. Di Piala Asia Januari kemarin kita kalah 3-1. Dan ini adalah kekalahan yang melengkapi seluruh rangkaian 3 kekalahan kita kalah untuk perebutan peringkat ketiga. Tapi tenang teman-teman, kita masih punya satu skenario terakhir untuk lolos ke Olimpiade. Karena tiket untuk ke Olimpiade itu ada 3,5 tiket untuk Asia. Masih ada jatah setengah untuk Asia untuk lolos ke Olimpiade, di mana pada saat peringkat keempat ini akan menghadapi zona AFCON atau zona Afrika, menghadapi timnas Guinea nanti. Kita tahu timnas Guinea kemarin di Piala AFCON atau Piala Afrika menjadi peringkat keempat. Setelah di semifinal mereka menghadapi timnas Mesir, mereka kalah dengan 1-0 dan pertandingan kedua di perebutan
peringkat ketiga, mereka kalah dengan skor adu penalti menghadapi timnas Mali, dan kita tahu timnas Mali saat ini lolos ke Olimpiade, satu grup dengan Israel, satu grup dengan Paraguay dan Mali. Mali dan satu lagi negara dari situ, dari grup D. Akhirnya Indonesia harus menggunakan skenario ketiga. Kita punya skenario ketiga menghadapi timnas Guinea. Hanya ada satu tiket yang tersisa dari dua negara. Kita akan menghadapi timnas Guinea, U20 Guinea nanti, U23 Guinea nanti di tanggal 9 Mei di Cleveland. Pada saat itu nanti Indonesia harus bermain dengan full squad. Tapi nanti kita riset dulu ya, apakah Justin Hubner bisa bermain atau seperti apa. Harusnya bisa main karena ini udah antar zone ya, udah playoff di sini. Ini adalah pertandingan yang sangat menentukan untuk memulihkan kembali kepercayaan diri pemain-pemain timnas Indonesia setelah kita dicurangi menghadapi timnas Uzbekistan. Kita tahu di mana itu yang sangat membuat mental pemain Indonesia belum naik sepenuhnya. Jadi setelah ini besok mungkin Indonesia sudah akan berangkat ke Prancis untuk persiapan nanti menghadapi timnas Guinea di Cleveland. Kita nggak tahu TC-nya Indonesia di mana. Dia akan melakukan pemusatan latihan di mana, apakah di Doha Qatar atau di mana. Tapi yang paling penting dan yang paling utama sekali, Indonesia harus fokus di pertandingan playoff nanti menghadapi timnas Guinea. Apapun lawannya, siapapun lawannya, mau itu Argentina, mau itu Prancis, mau itu Italia, mau itu negara-negara besar yang sudah pernah menjadi langganan juara dunia, kita harus fokus menghadapi Guinea ini. Karena saya harus melihat lagi analisa dari statistik timnas Guinea ini pada saat nanti menghadapi Indonesia di tanggal 9 Mei. Harus melihat statistik mereka, pemain-pemain mereka yang berbahaya siapa saja, dan peluang-peluang mereka untuk punya kans untuk lolos ke apa tidak nanti di Olimpiade. Karena hanya ada satu tiket yang diperebutkan antara Indonesia dan timnas Guinea di babak playoff nanti. Di babak playoff ini nanti yang akan bermain di tanggal 9 yang akan menentukan langkah Indonesia untuk lolos ke Olimpiade untuk yang kedua kalinya bila mana lolos. Terakhir kali kita lolos di tahun 68 tahun yang lalu, cukup lama sekali kita lolos dan kita belum pernah lolos lagi setelah itu. Nah, ini adalah menjadi langkah yang sangat menarik sekali, yang sangat kita tunggu-tunggu, apakah Indonesia mampu lolos ke fase selanjutnya di babak selanjutnya untuk bisa bermain di Olimpiade. Apabila kita lolos dan menang menghadapi Guinea, maka kita akan satu grup di partai pembuka. Nanti kita akan satu grup dengan Prancis, satu grup dengan Selandia Baru, dan satu grup dengan Amerika. Jadi kita akan menghadapi 3 negara dan satunya adalah tuan rumah, dan kemungkinan besar kita akan bertemu dengan Mbappe bila mana kita lolos ke skenario ketiga ini. Inilah adalah skenario terakhir kita untuk lolos. Karena sudah 3 skenario, kita 2 skenario gagal menghadapi Uzbekistan, Irak, dan ini adalah skenario terakhir menghadapi timnas Guinea. Mungkin itu dulu ulasan dari kami dari pertandingan timnas Indonesia menghadapi timnas Irak dan persiapan Indonesia nanti di tanggal 9 Mei menghadapi timnas U23 Guinea. Dan timnas U23 Guinea saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Spanyol untuk mematangkan persiapan mereka menghadapi peringkat keempat dari zona Asia yang akan mereka hadapi nanti di babak playoff nanti di Cleveland. Nanti kita lihat seperti apa pertandingannya dan bagaimana. Semoga nanti skuad Indonesia sudah utuh semua dan siap bermain dan untuk memaksimalkan nanti agar kita bisa melaju ke Olimpiade setelah terakhir kita lolos di tahun 56 atau 68 tahun yang lalu. Mungkin itu dulu review saya pertandingan Indonesia menghadapi Irak dan persiapan nanti Indonesia menghadapi timnas Guinea U23 di tanggal 9 Mei nanti di Cleveland. Mari kita nonton bersama-sama di pertandingan terakhir Indonesia menghadapi timnas Guinea di Cleveland tanggal 9 Mei nanti. Oke, terima kasih sudah menonton.